hampir di setiap pesantren yang berada di Indonesia. Namanya adalah Kitab Sulamu Taufik. Sengaja kitab ini saya cari, sahabat sekalian. Ini saya pernah mengkaji dulu waktu kecil ya, sekitar tahun 80-an ya. Sampai sekarang sudah berapa puluh tahun ya. Namanya sekali lagi adalah Kitab Sulamu Taufik ya. Ternyata sahabat sekalian, dalam Kitab Sulamu Taufik ini dikarang oleh Ba'alawi, yakni Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, yang nasabnya tersambung kepada Imam Alwi bin Ubaidillah. Beliau lahir di Tarim tahun 1919. Sahabat sekalian, perlu Anda ketahui bahwa kitab ini adalah merupakan kitab dasar yang selalu dikaji di pesantren-pesantren yang isinya tauhid, fikih, akhlak, termasuk tasawuf. Nah, sahabatku, sudah jelas bahwa Kitab Sulamu Taufik yang selalu dikaji di pesantren-pesantren yang dianjurkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah merupakan kitab dasar yang berisi tentang tauhid, fikih, kemudian tasawuf atau akhlak, yang dikarang oleh seorang Habib yang merupakan nasab Ba'alawi yang telah dibatalkan. Yang saya tanyakan, apakah kitab ini akan dilikuidasi, dihilangkan, jangan sampai dikaji oleh para santri di Indonesia, karena pengarang Kitab Sulamu Taufik ini telah berani berbohong, ngaku-ngaku dirinya adalah sebagai cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini dan mungkinkah yang telah dinasah oleh ulama jadi masih dipelajari di pesantren-pesantren? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, para muhibbin sungguh sangat serius dalam pembelaannya terhadap para Habib Bani Alwi. Bahkan orang yang sekelas kiai semacam Ketua Tanfidiyah NU Pasuruan yang namanya Kiai Haji Ali Imran juga sangat serius pembelaannya terhadap Habib Bani Alwi. Yang lebih hebat lagi adalah Ketua Suriah PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kemudian ada Kiai Haji Fakhrul Razi dan masih banyak kiai-kiai lain yang begitu serius dan bersungguh-sungguh membela Ba'alawi. Sepertinya kita dipaksa untuk mengakui kalau Habib-Habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memaksanya? Mereka kiai-kiai ini menakut-nakuti kepada kita dalam soal ilmu. Kalau Anda tidak percaya Habib-Habib itu keturunan Rasulullah, kata kiai-kiai tersebut, termasuk Kiai Haji Miftahul Akhyar, ilmu Anda batal. Kalau kita orang-orang Islam, kaum muslimin muslimat di Indonesia ini tidak mengakui Habib-Habib sebagai keturunan Rasulullah, maka ilmunya batal. Kalau ilmunya batal, berarti ibadahnya tidak sah. Kalau ibadahnya tidak sah, berarti muspro. Kalau muspro sia-sia, berarti sama dengan tidak ibadah. Kalau tidak beribadah, berarti masuk neraka. Ujungnya ke situ. Maka saudara-saudara, mari kita berhujah dengan logika. Kita harus bedakan antara ilmu dan nasab.
Ilmu tidak ada hubungannya dengan nasab. Kita belajar dengan siapa saja. Kalau ilmu itu kita amalkan dan kita pergunakan untuk kebaikan, untuk menolong sesama manusia, memberi kegunaan bagi orang lain, maka ilmu itu bermanfaat. Kalau bermanfaat, berarti kita mendapatkan pahala. Artinya, dengan ilmu itu kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain, bagi bangsa dan negara. Kalau tahu umpamanya, kita belajar dengan seseorang, orang itu alim, dan semula kita tidak tahu orang itu nasabnya sampai di mana. Tiba-tiba setelah ditelusuri, orang alim itu tidak jelas bapaknya, karena dulu, mohon maaf, orang tuanya tidak menikah, atau hamil duluan, dengan siapa tidak jelas, kemudian nikah dengan orang lain, dan ketika nikah itu, dia sudah hamil, berarti itu anak orang lain. Ketika seorang wanita hamil dengan orang lain, mungkin dengan banyak orang, lalu siapa bapaknya tidak jelas, dan ketika hamil itu sudah membesar, orang tuanya malu, dan itu banyak terjadi di negeri kita ini, maka dicarilah laki-laki siapa saja yang berkenan mau menikahinya. Dan menurut satu madhab, katanya anak itu bisa dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahinya. Itu dalam satu pendapat ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu tidak pasti. Bagaimana tidak pernah merasa mengerjain, lalu dinikahkan kepada wanita yang sudah hamil, kok anaknya dinisbatkan kepada orang itu? Nah, ini kan tidak jelas nasabnya. Sama. Bisa jadi kita belajar dengan orang yang lahir dari bapaknya tidak jelas, tiba-tiba akhir-akhir diketahui bahwa dia adalah anak dari atau anak yang lahir tidak dari bapaknya, tetapi dari bapak yang lain, walaupun dinisbatkan kepada bapak yang menikahi ibunya. Apakah setelah kita tahu bahwa itu bukan anak bapaknya yang sebenarnya, secara biologis ya, secara biologis. Jadi secara agama, anak itu dinisbatkan kepada bapak yang menikahinya, tetapi secara biologis, anak itu adalah hasil berhubungan dengan orang lain, dan orang lain itu tidak menikahi ibunya. Apakah ketika kita belajar dari anak atau orang alim yang lahir seperti saya sebutkan tadi, batal ilmu kita? Tidak ada. Ilmu tetap ilmu. Siapapun guru kita belajar dari siapapun, tidak masalah. Maka kiai-kiai yang mengatakan kalau kita tidak mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah, maka ilmu kita itu batal, itu namanya kiai tidak punya logika, tidak punya akal. Dan itu banyak ditebarkan oleh muhibbin. Saudara, ilmu tidak ada hubungannya dengan nasab. Kita mau belajar dengan siapa saja, dari seseorang yang kita agung-agungkan misalnya, tiba-tiba belakangan kita tahu, ternyata orang guru yang kita agungkan itu, bapaknya tidak jelas. Tidak masalah, ilmu tetap bermanfaat. Sanadnya tetap nyambung, karena dia belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, tidak ada kaitan dengan nasab.
Maka ketika Habib misalnya menulis kitab yang katanya kitabnya itu dipelajari oleh santri di seluruh Indonesia, ketika kita tidak mengakui Habib itu sebagai keturunan Rasulullah, ilmunya tetap bermanfaat, ilmunya tetap nyambung, sanadnya tetap nyambung, karena sanad ilmu tidak ada hubungannya dengan nasab. Dan itu banyak dijadikan dalil untuk nakut-nakuti kita agar kita mengakui guru kita itu, Habib itu, bernasab nyambung sampai kepada Rasulullah. Jadi saudara sekalian, ini saya sampaikan sebagai pencerahan bahwa kiai-kiai yang menyatakan kalau tidak mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah, maka batal ilmunya, itu adalah omongan dobos, memaksa kita untuk mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah. Padahal kita tahu Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Jadi tidak usah takut. Kita akan mengikuti yang benar, bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, dan kita tetap takdim dan hormat kalau misalnya Habib itu pernah mengajarkan kepada kita dan ilmunya kita amalkan, tidak masalah. Habib tetap akan mendapatkan pahala walaupun dia bukan keturunan Rasulullah. Jelas ya saudara-saudara sekalian? Dan berikut ini ada video yang menyatakan itu. Katanya bahwa Habib menulis sebuah kitab dan kitab itu dipelajari oleh santri-santri di seluruh Indonesia, termasuk santri-santri yang sudah kiai jadi ulama itu. Kalau tidak mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah, katanya itu berarti membatalkan kitab. Goblok banget ini orang. Membatalkan kitab, membatalkan ilmu, dan ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak manfaat. Manfaat atau tidak manfaat, berkah atau tidak berkah, itu adalah urusan Allah, dan selagi ilmu itu kita amalkan, berguna bagi diri, bagi keluarga, bagi orang lain, dan bagi masyarakat, maka Allah akan berikan keberkahan. Soal keberkahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, bukan Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.